Kali ini, kita akan coba membongkar salah satu misteri terbesar di dunia pendidikan Indonesia. Sebuah kasus di mana triliunan rupiah seolah lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak dalam bentuk prestasi belajar siswa. Oke, jadi pertanyaan intinya sebenarnya sederhana. Dengan semua uang yang digelontorkan pemerintah, kenapa ya kok kayaknya siswa-siswi kita nggak jadi lebih pinter? Ini adalah sebuah paradoks yang bikin banyak orang garu-garu kepala. Dan hari ini, kita akan coba telusuri jawabannya berdasarkan data dan riset. Biar kita semua paham seberapa besar masalahnya, coba deh lihat angka ini. Ini adalah anggaran pendidikan Indonesia buat tahun 2024. 660 triliun rupiah. Angka yang luar biasa masif loh. Ini setara dengan 20% dari seluruh anggaran belanja negara kita. Nah, disinilah misterinya dimulai. Walaupun anggarannya segede itu, hasil tes PISA justru menunjukkan gambaran yang, agak suram. Sebagian besar siswa kita ternyata belum mencapai level kemampuan dasar yang seharusnya. Jadi, kemana perginya semua uang itu? Oke, investigasi kita mulai dari mana? Ya, dari yang paling jelas, kita coba ikuti jejak uangnya. Kita mau lihat, dana triliunan ini sebenarnya lari kemana aja sih di dalam sistem? Dan ternyata, petunjuk pertama kita langsung menunjuk ke sini. Sebagian besar, atau lebih tepatnya 75% anggaran pendidikan di daerah itu habis cuma buat satu hal, gaji guru dan staf. Artinya, cuma sisa seperempatnya aja yang bisa dipakai buat hal-hal penting lain, kayak beli buku, perbaikan sekolah, atau pelatihan. Gini deh logikanya, dan kedengarannya masuk akal banget kan? Kalau kita bayar guru lebih mahal, mereka bakal lebih semangat, nggak perlu pusing cari kerjaan sampingan, dan ujung-ujungnya kualitas ngajarnya bakal naik. Nah, inilah yang jadi dasar kebijakan sertifikasi guru yang menaikkan pendapatan mereka secara drastis. Tapi, disinilah plot twist-nya muncul. Sebuah riset besar dari Bank Dunia yang bahkan sampai dijuluki double for nothing atau 2 kali lipat tanpa hasil, nemuin sesuatu yang mengejutkan. Kebijakan ini memang berhasil banget bikin guru sejahtera. Mereka jadi lebih happy dan kondisi finansialnya membaik. Tapi buat siswa, dampaknya nol besar. Nggak ada peningkatan sama sekali di nilai ujian mereka. Dan ini bukan kesimpulan kira-kira ya. Para peneliti ini menegaskan kalau hasil temuan mereka itu sangat presisi. Intinya, mereka bisa bilang dengan sangat yakin kalau kenaikan gaji ini, walaupun niatnya baik, sama sekali nggak ada hubungannya dengan peningkatan hasil belajar siswa. Misteri kita jadi makin dalam nih. Oke, kalau naikin gaji aja nggak cukup, apa langkah logis berikutnya? Ya jelas dong gurunya kita latih biar makin jago kan? Nah, ayo kita ikuti jejak investigasi yang kedua ini. Dan ternyata ini bukan ide baru sama sekali. Selama lebih dari 40 tahun, Indonesia itu udah nyobain macam-macam program pelatihan guru. Dari model Inpres di tahun 70-an, PKG, KKG, PLPG, sampai yang lebih baru ada PKB, setiap dekade itu punya program andalannya sendiri. Tapi anehnya, riset menunjukkan kalau semua upaya ini yang ganti-ganti nama dan singkatan ternyata gagal mengatasi akar masalahnya. Para guru sendiri merasa pelatihan yang mereka dapat itu seringkali nggak efektif. Riset nemuin ada 4 biang keladinya. Pertama, pelatihannya itu kayak pukul rata aja, nggak peduli gurunya baru ngajar atau udah senior. Kedua, materinya terlalu teori, jauh banget dari kenyataan yang dihadapi guru di kelas setiap hari. Ketiga, nggak ada umpan balik yang jelas buat para guru. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, setelah pelatihan selesai, ya udah selesai. Nggak ada pendampingan, nggak ada dukungan, guru dibiarin sendirian lagi. Dan dengerin deh kutipan dari salah satu guru di riset ini ngena banget. Mereka itu bukannya nggak mau belajar loh, justru sebaliknya. Mereka tuh pengen banget dapat pelatihan yang praktis, yang relevan, yang bisa bantu mereka mecahin masalah nyata di kelas, bukan cuma sekedar teori di atas kertas. Oke, sejauh ini kita tahu naikin gaji nggak berhasil, ngasih pelatihan juga begitu-begitu aja. Ini membawa kita ke puncak investigasi kita. Ternyata, pelaku sebenarnya bukanlah satu kebijakan yang salah, tapi sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih mendasar. Nah, para ahli menyebutnya inkoherensi kebijakan. Gampangnya gini deh, bayangin sebuah mobil yang roda depannya mau maju, tapi roda belakangnya malah muter mundur. Sekenceng apapun mesinnya, mobil itu nggak akan kemana-mana. Nah, itulah yang terjadi di sistem pendidikan kita. Biar gampang, kita lihat contohnya langsung ya. Di atas kertas, kebijakan kita tujuannya bagus, memberi penghargaan kepada guru-guru yang profesional dan efektif. Keren kan? Tapi kenyataannya di lapangan gimana? Yang dihargai sistem itu bukan jago atau enggaknya guru di kelas,
tapi selembar kertas sertifikat. Seorang guru bisa dapat kenaikan gaji 2 kali lipat tanpa harus membuktikan kalau murid-muridnya beneran jadi lebih pinter. Pesan yang dikirim sistem jadi kacau balau. Contoh kedua nih, kebijakannya adalah memberdayakan Pemda supaya bisa bikin keputusan yang pintar berdasarkan data. Tujuannya, ya biar mereka bisa mengelola sekolah dengan lebih baik. Kenyataannya di lapangan, wah ini pusing banget. Data pendidikan kita itu tersebar di mana-mana, di banyak sistem yang nggak nyambung satu sama lain. Akibatnya, para kepala dinas di daerah itu nggak punya gambaran yang utuh buat bikin keputusan. Ibaratnya mereka disuruh nyetir mobil tapi matanya ditutup. Oke, kita udah nemu biang keroknya, sistem yang semrawut dan nggak koheren. Terus, gimana cara benerinnya? Nah, sekarang kita beralih ke solusi yang ditawarkan oleh para ahli. Kata para ahli, solusinya itu nggak bisa cuma satu, tapi harus keroyokan. Pertama, kita harus sepakat dulu, guru yang hebat tuh kayak gimana sih? Standarnya harus jelas. Kedua, bangun sistem yang beneran ngasih penghargaan, mau itu promosi atau bonus berdasarkan kinerja nyata di kelas. Ketiga, beresin masalah data, satukan sistemnya biar informasinya berguna. Dan keempat, libatkan orang tua dan masyarakat buat ikut mengawasi. Jadi, ini nih poin kuncinya, kita harus berhenti gonta-ganti program cuma buat ganti nama. Masalahnya itu bukan di programnya, tapi di fondasi sistemnya yang udah retak. Yang kita butuhin itu perubahan yang mendasar, bukan sekedar ganti cat. Ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Misteri hilangnya hasil belajar di Indonesia ternyata bukan karena kita kekurangan uang. Jawabannya ada di sistem yang tidak sinkron, kemauan politik yang kurang kuat, dan fokus yang seringkali lupa pada satu hal yang paling penting, anak-anak kita belajar atau tidak. Harga untuk membangun sistem yang benar-benar berfungsi mungkin nggak bisa diukur dengan rupiah, tapi dengan komitmen kita semua untuk berubah secara mendasar. Terima kasih sudah menyimak analisis kali ini.